Imam Syafi'i ketika berguru di kota Mekkah, beliau disuruh oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Imam Syafi'i menuruti gurunya itu dan berpamitan kepada ibunya. Berkatalah ibundanya, "Nak, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita ketemunya nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk belajar. Saat itu usianya masih sangat muda. Di Madinah, beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu lama bagi Imam Syafi'i untuk menyerap ilmu dari Imam Malik sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Termasuk sang guru yang pada saat itu merupakan ulama tertinggi di Madinah, tampuknya kutub Hijaz, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik. Selesai belajar di Madinah, Imam Syafi'i masih melanjutkan pencarian ilmunya ke Irak. Irak saat itu juga merupakan salah satu kutub ilmu se-Islam selain Madinah, karena di sana ada Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Jadi, pada masa itu terdapat dua kutub ilmu Islam, yaitu kutub Hijaz di Madinah yang mana Imam Malik sebagai maha gurunya, dan ada kutub Baghdad di mana Imam Abu Hanifah sebagai maha gurunya. Berangkatlah Imam Syafi'i mengembara ke Irak, dan Imam Syafi'i menimba ilmu di sana kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan tercerdas, sehingga dalam waktu singkat beliau sudah diminta untuk mengajar. 1 murid, 2 murid, 3 murid, sampai ribuan murid berbondong-bondong datang untuk berguru kepadanya. Hingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz pada waktu itu. Ketika musim haji datang, ibunya Imam Syafi'i selalu menunaikan haji. Suatu ketika di musim haji di Masjidil Haram, ada sebuah pengajian besar yang mana pengajiannya dipimpin oleh seorang ulama besar dari Irak. Ulama besar dari Irak ini dalam ceramahnya sebentar-bentar berkata, "Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i," telah berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya Imam Syafi'i yang juga turut mendengar pengajian itu bertanya-tanya, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang disebut guru besar itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana?" Karena Muhammad adalah anaknya dan Idris adalah nama suaminya. Maka bertanyalah ibunya kepada ulama besar tadi, "Wahai Syekh, maaf saya bertanya, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Dengan bangganya kiai besar itu berkata, "Dia adalah guruku, seorang ulama besar dari Irak yang berasal dari kota Mekkah ini." Mendengar jawaban itu, ibunda Imam Syafi'i terkejut, karena setahu beliau tak ada nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekkah ini selain dari anaknya. Maka ibundanya Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Mendengar jawaban itu, kiai besar itu pun terkejut. "Benarkah itu wahai ibu?" Ibunya Imam Syafi'i masih ada. "Benar wahai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Maka beliau pun hormat kepada ibu Imam Asy-Syafi'i tersebut. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak tadi pun bertanya, "Lalu apa pesanmu buat Imam Syafi'i wahai ibu?" "Katakanlah kepada anakku
jika ia ingin pulang ke Mekah sekarang, dia boleh pulang. Setelah sampai ke Irak, maka pesan pun disampaikan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, ibumu berpesan, jika Imam ingin pulang ke Mekah sekarang, Imam boleh pulang. Maka Imam Syafi'i pun bergegas ingin pulang. Sudah sangat rindu kepada ibunda tercintanya. Namun di sisi lain, masyarakat Irak begitu berat melepaskan sang imam. Namun dengan berat hati dan perasaan penuh haru, mereka pun rela melepaskan Imam Syafi'i untuk pulang. Karena mereka sudah sangat mencintai kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i merupakan ulama besar, maka saat Imam Syafi'i ingin pulang, mereka banyak sekali memberikan bekal kepada Imam Syafi'i. Di antaranya banyak ia memberi onta hingga Imam Syafi'i mendapatkan ratusan unta, yang mana masing-masing unta terdapat isi bekal dan kekayaan di punggungnya. Imam Syafi'i terkejut melihat begitu banyaknya bekal yang diberikan kepadanya. Hampir semua orang Irak memberi bekal. Imam Syafi'i pun pulang menuju Mekah, dikawal oleh beberapa orang muridnya, berikut ratusan ontanya. Sesampainya di pinggiran kota Makkah, Imam Syafi'i menyuruh salah seorang muridnya untuk menemui ibunya dan mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah hampir sampai ke Mekah. Muridnya pun mendatangi rumah ibunda Imam Syafi'i dan mengetuk pintu. Setelah dibuka, ibunya bertanya, "Siapa engkau?" "Saya murid Imam Syafi'i," jawab murid Imam Syafi'i itu. "Ada apa?" tanya ibunya. "Imam Syafi'i sedang dalam perjalanan pulang ke sini, Bu, dan sekarang sudah berada di pinggiran kota Mekah," jawab muridnya lagi. "Apa saja yang dibawa Syafi'i?" tanya ibunya. Si murid tersebut dengan bangganya menjawab, "Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan unta dan harta." Berharap ibunya Imam Syafi'i menjadi senang dan saat mendengarnya. Bukannya senang, ibunya Imam Syafi'i malah marah. "Syafi'i membawa ratusan unta? Aku menyuruh berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan kepada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah," tegas ibunya sambil menutup pintu dengan marah. Dan murid Imam Syafi'i pun terkejut. Maka dengan perasaan yang serba salah, murid tersebut menyampaikan pesannya kepada Imam Syafi'i. Ketika mendengar pesan tersebut, Imam Syafi'i gemetaran ketakutan. Imam Syafi'i pun memerintahkan kepada muridnya untuk mengumpulkan warga miskin yang ada di kota Mekah. Lalu semua unta berikut hartanya diberikan kepada warga Mekah hingga tak tersisa. Yang tersisa hanya kitab saja. Maka si murid tadi pun disuruh kembali menemui sang ibu. Sesampainya di rumah, murid tadi menceritakan kepada sang ibu yang bahwa semua unta dan hartanya sudah dibagikan kepada warga Mekah, dan yang tersisa hanya kitab dan ilmunya saja. Maka Imam Syafi'i pun diperbolehkan pulang. Wallahu a'lam bishawab.